nama saya Nurlena Nasarudin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Langsung saja yang saya hormati Bapak Dosen Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA yang telah memberikan tugas tentang apa itu konten analisis. Nah, yang dimaksud dengan konten analisis di sini adalah pendekatan analisis metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami pesan yang terdapat dalam teks, gambar, atau media lainnya. Pendekatan ini melibatkan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan informasi yang terkandung dalam suatu konten. Nah, analisis konten dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada tujuan peneliti dan pendekatan yang digunakan. Nah, penting untuk dicatat bahwa pendekatan analisis konten dapat bervariasi, tergantung pada konteks penelitiannya, jenis yang digunakan, dan tujuan penelitian. Nah, metode ini juga dapat dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti analisis statistik, wawancara, atau observasi. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena atau topik. Nah, pendekatan analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis konten berupa teks, gambar, atau lainnya. Nah, tujuan dari memahami makna, pola, atau struktur yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosiologi, psikologi, komunikasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Analisis ini banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 dengan analisisnya yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan. Analisis ini dipakai untuk melihat pesan atau situasi yang berbeda. Situasi di sini berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Analisis ini dipakai untuk melihat pesan pada khalayak yang berbeda. Khalayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar, atau pemirsa media yang berbeda. Nah, analisis ini dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Analisis ini tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan, melainkan juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis ini, yang menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa isi muncul dalam bentuk tertentu. Ada beberapa syarat-syarat dalam penggunaan analisis konten yang tentunya harus diperhatikan, yakni data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi seperti buku, surat kabar, pita, rekaman, naskah, atau manuskrip. Kemudian ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Peneliti mempunyai kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan data-data yang dikumpulkannya, karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Nah, setiap dari kita tentunya sering melihat berita dari televisi maupun dari smartphone kita. Tentunya kita akan melihat isi atau konten dari berita tersebut. Nah, analisis konten kurang lebih dilaksanakan dengan cara pengamatan seperti itu, tergantung konten apa yang kita analisis. Nah, analisis konten bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari isi suatu pesan. Penggunaan analisis konten pun memiliki beberapa syarat, antara lain yang pertama, data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, terdapat keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Nah, di sini ada beberapa langkah umum yang dilakukan dalam pendekatan analisis konten. Nah, yang pertama, penentuan tujuan penelitian. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan penelitian, yaitu apa yang ingin kita ketahui atau pahami dari konten yang dianalisis. Tujuan ini dapat berkaitan dengan mencari pola-pola tertentu, mengidentifikasi tema-tema atau tren, atau memahami persepsi dan sikap responden terhadap suatu topik. Nah, yang kedua, pemilihan konten. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memilih konten yang akan dianalisis. Nah, konten ini bisa berupa teks, wawancara, artikel, buku, tweet, posting media sosial, gambar, video, atau data lainnya sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang ketiga, pengkodean.
Pengkodian adalah proses mengidentifikasi dan menetapkan kategori atau tema tertentu untuk setiap unit analisis dalam konten. Unit analisis ini bisa berupa sistematis dan dapat menggunakan pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif, tergantung pada kompleksitas penelitian. Nah, yang keempat, analisis dan interpretasi. Setelah pengkodian selesai, data yang telah dikodekan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis ini dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak. Perangkat lunak analisis, teks, atau statistik. Selanjutnya hasil analisis diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan yang dapat digunakan dalam menyusun kesimpulan atau membuat rekomendasi. Nah, yang kelima yaitu pelaporan. Langkah terakhir adalah menyusun laporan hasil analisis konten yang mencakup deskripsi metodologi yang digunakan, temuan utama, interpretasi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Jika diperlukan, laporan ini dapat disajikan dalam berbagai format seperti laporan tertulis, presentasi, atau artikel ilmiah. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis pendekatan analisis konten yang umum digunakan. Nah, yang pertama yaitu analisis konten tematik, fokus pada identifikasi tema utama atau motif yang muncul dalam data. Nah, yang kedua yaitu analisis konten semiotik, menggunakan teori semiotik untuk menganalisis makna yang terkandung dalam simbol, gambar, atau bahasa visual. Nah, yang ketiga, analisis konten kategorisasi, mengelompokkan data ke dalam kategori atau klasifikasi berdasarkan atribut tertentu. Nah, yang keempat yaitu analisis konten diskursif, untuk menganalisis struktur diskursus dan konstruksi makna dalam teks. Kelebihan pendekatan analisis konten adalah fleksibilitasnya dalam menggali informasi dan berbagai jenis materi, kemampuannya untuk mengidentifikasi pola dan tren, serta kemampuannya untuk menghasilkan wawasan mendalam tentang topik yang diteliti. Namun, pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti ketergantungan pada interpretasi penelitian, kemungkinan bisa subjektif, dan keterbatasan dalam generalisasi hasil. Selanjutnya, dalam praktiknya penting untuk menggunakan pendekatan analisis konten dengan hati-hati, memperlihatkan metodologi yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian, dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari setiap jenis analisis yang digunakan. Selanjutnya adalah pendekatan analisis konten melibatkan beberapa langkah yang meliputi. Yang pertama yaitu penentuan tujuan penelitian. Tahap awal dalam analisis konten adalah menetapkan tujuan penelitian. Hal ini meliputi pengidentifikasian masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai, dan pernyataan penelitian yang ingin dijawab. Yang kedua, pemilihan konten. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memilih konten yang akan dianalisis. Konten tersebut berupa teks, gambar, audio, atau video tergantung dalam fokus penelitian. Nah, yang ketiga yaitu klasifikasi dan coding. Proses ini melibatkan penggambaran sistem klasifikasi dan pengkodian untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan elemen-elemen yang relevan dalam konten. Klasifikasi dapat berupa kategori teknik, tematik, sentimen, atau jenis informasi lainnya. Yang keempat yaitu analisis konten. Setelah konten diklasifikasikan dan dikode, dilakukan analisis terhadap pola-pola yang muncul dalam data. Analisis ini dapat dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama, atau secara kuantitatif dengan menghitung frekuensi kemunculan kategori-kategori tertentu. Nah, yang kelima yaitu interpretasi hasil. Tahap terakhir adalah menginterpretasi hasil analisis konten. Hal ini melibatkan pengambilan kesimpulan terhadap temuan-temuan utama, pemaparan implikasi dari hasil analisis, dan penarikan kesimpulan terhadap pernyataan penelitian yang diajukan. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis konten, yaitu yang pertama, merumuskan masalah penelitian, yang kedua, melakukan studi pustaka, yang ketiga, menentukan unit observasi dalam unit analisis, yang keempat, menentukan sampel atau variabel, yang kelima, membuat kategorisasi dan pedoman pengkodingan, yang keenam, mengumpulkan data, yang ketujuh, melakukan coding data,
yang ke-8 mengolah data, yang ke-9 menyajikan dan memberikan interpretasi, yang ke-10 menyusun laporan hasil penelitian. Nah, pendekatan analisis konten dapat digunakan dalam berbagai bidang penelitian seperti ilmu sosial, komunikasi, psikologi, dan pendidikan untuk memahami menganalisis pesan yang disampaikan melalui berbagai media dan konteks. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang apa itu analisis konten. Nah, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.